Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus syalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kembali di Buah Bibir, tempat kita menyelami jejak-jejak agung sejarah Islam, melalui kisah-kisah penuh makna dari sirah nabawiyah dan dari kisah para ulama yang mulia. Di episode kali ini, kita akan menyimak kelanjutan kisah menakjubkan tentang renovasi Ka'bah dan daya tarik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kenabiannya. Bagaimana sosok yang dijuluki Al-Amin menjadi kunci perdamaian di tengah krisis yang hampir menumpahkan darah di Tanah Suci. Mari duduk sejenak, hadirkan hati, dan renungkan bersama. Mari, sebelumnya kita simak firman Allah berikut. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu engkau, Muhammad, bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 1-4. Pada usia 35 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sebuah peristiwa penting yang terjadi di kota Makkah. Saat itu orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Bangunan suci itu yang telah berdiri sejak zaman Nabi Ismail Alaihi Wasallam saat itu hanya berupa susunan batu-batu yang tingginya hanya 9 hasta, lebih tinggi sedikit dari tubuh manusia, tanpa atap, sehingga barang-barang berharga yang disimpan di dalamnya kerap dicuri. Dindingnya pun mulai retak-retak dan tampak rapuh, memperlihatkan usianya yang sangat tua. 5 tahun sebelum masa kenabian, Makkah dilanda banjir besar. Air meluap hingga ke Baitul Haram, mengancam akan meruntuhkan bangunan Ka'bah. Keadaan ini membuat orang-orang Quraisy diliputi kebimbangan, antara membiarkan Ka'bah dalam kondisi yang semakin rapuh, atau memberanikan diri merenovasinya. Akhirnya, mereka sepakat bahwa renovasi harus dilakukan, namun hanya dengan menggunakan dana dan bahan-bahan yang bersih. Mereka memutuskan untuk tidak menerima sumbangan dari hasil pelacuran, jual beli yang mengandung riba, ataupun harta hasil rampasan. Meski telah sepakat, rasa takut masih menghantui mereka. Tidak ada satupun yang berani memulai perobohan Ka'bah, hingga akhirnya seorang tokoh terkemuka Quraisy, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, memberanikan diri. Ia merobohkan sebagian bangunan Ka'bah, dan saat tidak terjadi apa-apa padanya, barulah yang lain mengikuti. Bersama-sama mereka merobohkan bangunan Ka'bah hingga mencapai bagian rukun Ibrahim. Setelah bangunan lama diruntuhkan, mereka memulai pembangunan kembali. Tiap kabilah diberi tanggung jawab atas satu sudut Ka'bah, dan setiap kabilah pun mengumpulkan batu-batu yang terbaik. Untuk menangani teknis pembangunan, mereka menunjuk seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Bakum. Pembangunan berjalan lancar hingga tiba pada saat peletakan Hajar Aswad. Disinilah perselisihan besar terjadi. Setiap kabilah ingin mendapatkan kehormatan, meletakkan batu suci itu di tempat semula. Perselisihan itu berlangsung selama 4 hingga 5 hari, semakin memanas dan hampir saja berubah menjadi pertumpahan darah di Tanah Suci. Dalam situasi genting itu, tampil Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, seorang tokoh terhormat, menawarkan solusi bijak. Ia mengusulkan agar siapapun yang pertama kali masuk melalui pintu masjid, saat itu menjadi penengah dan diputuskan olehnya siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Semua pihak menerima usulan ini dengan penuh harap. Takdir Allah pun menentukan bahwa orang pertama yang masuk adalah Muhammad, yang dikenal dengan gelar Al-Amin,
karena kejujurannya. Ketika melihat beliau, semua orang berseru, "Inilah Al-Amin, kami ridha kepadanya. Inilah dia Muhammad." Setelah mendengar perselisihan yang terjadi, Rasulullah meminta sehelai selendang. Ia meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah selendang tersebut, lalu memanggil para pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujungnya. Bersama-sama mereka mengangkat Hajar Aswad hingga mendekati tempatnya, lalu Rasulullah sendiri mengambilnya dan meletakkannya di tempat semula. Semua pihak pun menerima penyelesaian ini dengan penuh ridha dan takzim, sebuah solusi yang cerdas dan adil. Namun tidak semua rencana berjalan mulus. Dana yang terkumpul dari sumber-sumber halal tidak cukup untuk membangun seluruh bagian Ka'bah. Maka bagian utara Ka'bah, sekitar 6 hasta, tidak dibangun, dan bagian ini kemudian dikenal sebagai Al-Hijr atau Al-Hathim. Mereka juga membangun pintu Ka'bah lebih tinggi dari permukaan tanah, agar hanya orang yang sungguh-sungguh berniat yang dapat memasukinya. Ka'bah baru dibangun dengan tinggi sekitar 15 meter, berbentuk segi 4. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sisi sebaliknya adalah sekitar 10 meter. Hajar Aswad sendiri diletakkan sekitar 1,5 meter dari permukaan tempat tawaf. Sisi yang terdapat pintu dan sisi sebaliknya tingginya sekitar 12 meter. Pintu Ka'bah dipasang pada ketinggian 2 meter dari tanah. Di sekeliling bawah bangunan dipasang pagar kecil yang disebut Ashi Shadzarawan, setinggi 1/4 meter dan lebar 1/3 meter. Meskipun akhirnya tidak lagi dipertahankan oleh orang-orang Quraisy. Demikianlah kisah pembangunan kembali Ka'bah, sebuah peristiwa bersejarah yang memperlihatkan bagaimana kebijaksanaan Rasulullah yang mampu menyatukan hati-hati yang hampir terpecah belah, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Daya tarik kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nubuwah. Sejak masa pertumbuhan hingga dewasa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpun begitu banyak kelebihan yang menjadikannya pribadi istimewa, disegani oleh semua lapisan masyarakat. Ia tumbuh menjadi sosok yang unggul, pemikirannya tajam, pandangannya lurus, dan keputusan-keputusannya senantiasa mencerminkan kecerdikan serta kelurusan hati. Orang-orang mengagumi beliau bukan hanya karena akalnya yang cemerlang, tetapi juga karena kebeningan nuraninya. Di tengah hiruk-pikuk masyarakat Quraisy yang dipenuhi kekacauan akidah dan adat jahiliyah, Muhammad lebih suka diam, merenung, dan mengamati. Ia memusatkan pikiran dalam keheningan, menggali kebenaran dengan fitrahnya yang masih suci. Ia melihat keadaan negerinya, melihat manusia dari berbagai golongan, mencermati perjalanan hidup mereka. Dengan tajam, ia menilai kebenaran dan kebatilan. Muhammad merasa resah dengan kepercayaan khurafat yang merajalela dan ia menjauhi semua bentuknya. Dalam berinteraksi dengan manusia, beliau selalu mempertimbangkan diri dan keadaan orang lain. Bila melihat sesuatu yang baik, beliau tak segan ikut terlibat. Namun bila mendapati keburukan, beliau lebih memilih menyendiri, menjauh dari keramaian dan kebiasaan yang bertentangan dengan nuraninya. Beliau tidak pernah menyentuh khamr, tidak pernah sekalipun makan daging yang dipersembahkan untuk berhala. Ia tidak pernah menghadiri ritual-ritual penyembahan berhala, meski hal itu dianggap biasa dan lumrah oleh masyarakatnya. Bahkan sejak kecil, Muhammad telah menunjukkan kejijikannya terhadap segala bentuk penyembahan batil. Tidak ada sesuatu pun yang lebih beliau benci selain dari menyebut nama-nama berhala seperti Lata dan Uzza. Mendengar orang bersumpah dengan nama patung-patung, itu saja sudah cukup membuat hatinya bergetar dengan rasa jijik dan tidak nyaman. Tanpa diragukan, takdir Allah telah melingkupi beliau dengan perlindungan. Allah memelihara jiwa dan hatinya agar senantiasa bersih. Jika ada sedikit saja dorongan jiwa yang mencoba menyeret beliau pada kesenangan dunia atau tradisi tercela yang marak di masyarakat, maka pertolongan Allah segera hadir, menjadi tembok penghalang yang kokoh, menjaga Rasulnya dari tergelincir. Suatu ketika, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Atsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sendiri pengalaman masa mudanya. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Namun Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu.
Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun, hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Beliau pun mengisahkan, suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang menggembala kambing bersamaku, karena aku hendak masuk ke kota Makkah dan bermaksud menyeluruh di sana seperti yang dilakukan para pemuda lain. Namun malam itu seperti semua malam lainnya, Allah menjaga kekasihnya. Tidak ada yang terjadi. Keinginan itu sirna, tergantikan oleh ketenangan hati yang terus menjaga kemurnian jiwanya. Itulah Muhammad sebelum kenabian, sosok agung yang telah dipersiapkan oleh langit. Langkah demi langkah, nafas demi nafas, menuju risalah paling mulia yang akan mengguncang dunia. مع الله نوع أشكالهم وخص أناملهم بالأثر